Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Ya, silakan Jonathan. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah hadir di Responsi Online kali ini. Hari ini kita akan membahas beberapa topik seputar ujian akhir nanti ya. Hari ini dibawakan oleh Pak Hendra. Oke, kita nggak lama-lama lagi. Dipersilakan Pak Hendra. Oke, baik. Selamat pagi semua. Mungkin yang lain bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, takutnya hanya Jonathan aja nih yang dengar. Ya, Jo. Ya. Baik, seperti yang diminta Jonathan, ya, saya juga sudah diminta oleh Pak Renaldi ya dari jurusan untuk memberikan kelas tambahan gitu ya, mata kuliah OP, betul ya, Jo? Ya, betul, Pak. Ya. Ini topiknya sekitar UAS ya, kenapa ya? Yang berhubungan aja sih, Pak. Ada outline-nya kan. Aja. Iya, karena kalau saya bocorkan soalnya kan nggak etis ya. Oh iya ya. Iya, iya. Jadi mungkin nggak sampai jam 9 kali Jo, karena saya ada tugas juga di kantor. Mungkin jam 9 kurang nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Boleh. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi nanti supaya efektif langsung ditanyakan saja apa yang menjadi pertanyaan di teman-teman semua nih. Kalau misalkan ada yang keraguan atau apa terkait dengan soal di UAS nanti di ujiannya atau materi yang akan disampaikan nanti, silakan bisa ditanyakan di sini ya. Kalau misalkan Anda malu untuk bertanya, bisa chat juga di chat grupnya ya. Di chat grupnya silakan dituliskan pertanyaannya sambil nanti kita bahas sama-sama ya. Ya. Oke, mungkin kita mulai dulu dari persiapan ujiannya nih ya, persiapan ujiannya. Informasi terakhir yang saya dengar bahwa ujiannya itu akan dilakukan dalam waktu 200 menit ya? 200 100? 200, Pak. 200 menit ya? 200 menit. Jadi tidak seperti UTS. Kalau UTS kemarin kan Anda diberikan waktu lama tuh, 1 minggu ya. 1 minggu ngerjain satu program sampai batas waktunya selesai, Anda submit gitu ya. Tapi disayangkan ya, kalau UTS kemarin masih ada saja yang diberikan waktu 1 minggu, tapi ada saja nih yang submitnya ketinggalan gitu. Nah, itu nggak bisa ditolerir tuh ya. Kalau di BINUS kita by system semuanya ya. Jadi tolong diikuti, diperhatikan baik-baik. Saya juga kalau misalkan kelewat nih waktunya, saya juga nggak bisa ya. Kalau misalkan saya ngajar nih kelewat, ya sudah, saya juga nggak bisa ngajar gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan benar-benar ya untuk jadwal ujiannya nanti gitu ya. Nah, karena ini ujiannya cukup besar poinnya ya, 50% ya untuk UAS. Jadi saran saya sih Anda benar-benar perhatikan nih ya. Jadi dari masalah teknis kayak misalkan laptopnya, internetnya atau apanya lah ya, masalah teknisnya. Kemudian Anda juga perhatikan atau siapkan materinya ya. Jadi Anda banyak latihan di situ ya. Jangan sampai nanti dikasih waktu 200 menit nggak selesai juga. Gitu ya. Oke. Jadi untuk ujian UAS nanti seperti biasa ya, seperti tahun-tahun kemarin itu diberikan dari materi pertemuan ke-8. Nah, setelah MIT. Tapi kalau saya lihat di pertemuan ke-8, kalau Anda lihat nih di pertemuan ke-8 di BINUS saya, mungkin saya bisa share.
Ini ya. Pertemuan ke-8 itu tentang polymorphism nih, ya. Tapi ujiannya ternyata dimulai dari pertemuan ke-6, class relationship inheritance gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan terpaku hanya belajar dari pertemuan 8 saja gitu ya. Sebetulnya ujian program ya, programming itu sebetulnya dari awal sekali. Anda buat kelas kan diajarkan dari awal, membuat kelas, ya kan? Jadi buat kelas, kemudian situ ada encapsulation juga, ya. Anda buat metodenya, itu kan sudah diajarkan sebelumnya, gitu. Ya, jadi materi-materi yang di awal itu sedapat mungkin Anda pelajari lagi, gitu ya. Jadi disiapkan, karena nanti ujiannya, ya, saya berikan kisi-kisinya di sini, itu diawali atau materinya itu adalah diawali dari vektor dan release. Nah, kapan kita belajar vektor dan release? Nah, pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat itu Anda belajar vektor dan release. Itu juga keluar, ya. Jadi untuk membuat program, tentunya kita akan menggunakan array list dan vektor ini, gitu, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah inheritance. Nah, kalau Anda lihat di sini inheritance itu masuk ke pertemuan 6 dan 7, ya. Di class relationship ini salah satunya ada tipe relationship inheritance. Nah, inheritance juga masuk di sana. Nah, di luar dari itu ada pertemuan 5 nih yang nyempil, ya. Pertemuan 5 ini konsep object oriented. Konsep object oriented kan sebetulnya menyeluruh, ya kan? Dari Anda belajar pertemuan pertama ini, Introduction to Java, itu juga udah belajar object oriented, gitu, ya. Jadi object oriented sudah dipelajari dari awal sekali, gitu ya. Nah, itu masuk juga di situ. Nah, maksudnya masuk juga itu adalah pemahaman Anda, ya. Bukan berarti Anda harus hafal, gitu ya. Pelajaran programming itu tidak 100% menghafal, gitu ya. Jadi programming itu intinya adalah logika, ya. Jadi waktu UTS kemarin juga yang saya nilai itu logikanya, ya. Programnya, logikanya, bukan hafalannya. Karena di sana juga nggak ada esai kan, nggak ada esai, nggak ada suruh menjelaskan definisi, gitu. Jadi sama nih di UAS juga, ya. Jadi tidak ada esai atau Anda definisi atau jelaskan gitu, enggak, ya. Jadi sama saja bentuknya seperti UTS kemarin, ujian program, Anda buat program, ada kasusnya dengan materi yang diberikan di sini, gitu. Ya. Jadi itu, kemudian nanti akan kita lihat ya, ada inheritance di sana, kemudian ada polymorphism juga, ya. Jadi di program Anda juga harus ada polymorphism-nya. Nah, nanti Anda kalau misalkan masih belum jelas ya tentang inheritance, polymorphism, boleh nanya di sini, ya, boleh tanya. Kemudian juga nanti diminta untuk menerapkan abstract class dan interface juga, ya. Di situ ada generic class juga, ya. Dan terakhir tentang multi-thread. Nah, di partisipan di sini ada yang dari kelas saya? Ada yang dari kelas saya mungkin bisa bersuara? Siapa? Saya, Pak. Ada berapa di sini? Atau bisa tunjuk tangan? Ada tunjuk tangannya di situ? Fernando Asikin. Ya, Fernando. Terus siapa nih? Ada lagi? Ini ada 42 ya, langsung nanjak ya. Dari 20 jadi 40. Ada lagi yang lain? Dari kelas lain nggak apa-apa. Ya, saya mau tahu ini kebanyakan dari kelas saya atau dari mahasiswa lain nih, ya, dari kelas lain gitu. Ada lagi yang dari kelasnya Pak Hendra? Fernando aja kayaknya, Pak. Fernando, waduh, hebat ya. Jadi
kelas lain juga ikut juga nih kelas di sesi ini. Iya. Saya juga terima kasih ya kalau kelas lain bisa mau bergabung di sini. Jadi kalau di kelas saya itu saya memberikan yang namanya project gitu ya. Mungkin di kelas lain juga ada, di kelas Anda diberikan project membuat aplikasi gitu ya. Dan aplikasinya itu harus mencangkup semua materi yang diajarkan dari misalkan inheritance, kemudian ada multi tradingnya juga, ada abstract class dan interface-nya. Itu harus jadi di project yang saya minta buat itu teman-teman mahasiswa buatin aplikasi nih, buat aplikasi dengan kriteria yang saya minta itu. Nah, dilihat dari demonya kemarin, kan kita ada demonya nih, demo programnya, itu saya lihat bagus-bagus ya, aplikasinya bagus-bagus, ya bagus-bagus dan sebagian besar sudah mencangkup semua materi di sana, ya itu baik sekali gitu. Itu melatih Anda mempersiapkan diri untuk ujian akhir, gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan dosen lain juga di kelas Anda memberikan hal yang sama, gitu ya, memberikan proyek yang sama, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya diajukan langsung di chatnya juga boleh. Oh iya, saya mau nanya nih Pak. Iya. Nanti mengenai vektor dan array list nanti kita boleh bebas ya menggunakan yang mana aja. Iya, kalau dari kesepakatannya kemarin antara dua tuh ya, Anda boleh pilih mau pakai array list atau vektor. Tapi nanti di ujian bisa saja ditentukan ya. Misalkan Anda minta untuk membuatnya dengan menggunakan vektor misalkan. Ya ikuti ya, harus diikuti. Gitu. Oke. Ya, jadi yang penting itu nanti dalam ujian penilaiannya adalah sesuai instruksi gitu ya. Kalau misalkan di instruksinya diminta Anda diminta untuk membuatnya dengan menggunakan abstract class, gunakan abstract class-nya, gitu ya. Kalau misalkan Anda diminta untuk membuat interface, gunakanlah interface, gitu, bukan abstract class. Karena abstract class dengan interface beda banget, gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar jeli membaca soal, ya, membaca perintah. Gitu. Ya, jadi itu. Ini saya mau sharing sedikit tentang ujian tahun lalu ya. Ujian tahun lalu saya juga memegang kelas OOP juga. Jadi tahun lalu itu ada buat program juga, malah dicampur dengan essay dan multiple choice-nya. Nah, di tahun lalu itu Anda harus menuliskan atau menjelaskan teori tentang polymorphism gitu ya. Jadi itu memang Anda harus hafal tuh ya. Tapi saya bilang bukan kemampuan hafal Anda di sini ya. Jadi dalam programming itu menurut saya ya, itu bukan Anda harus hafal seperti Anda misalkan kuliah biologi gitu ya, atau kuliah yang butuh pemahaman atau pengertian gitu ya. Tapi di sini pemahaman yang penting. Kalau Anda sudah biasa membuat program, Anda sudah terbiasa membuat program, ya, Anda tentunya akan hafal sendiri. Anda tentunya akan paham sendiri. Oh, begini maksudnya inheritance. Oh, begini maksudnya interface. Oh, begini maksudnya abstract class, gitu. Ya. Jadi untuk keyword-keyword atau istilah-istilah yang ada di OOP, ya, itu dengan sendirinya Anda tahu, dengan sendirinya Anda bisa menjelaskan. Itu yang dimaksud dengan polymorphism tipe misalkan pure atau tipe misalkan tipe yang virtual itu seperti apa. Gitu, ya. Jadi by default Anda sudah paham gitu ya. Kalau misalkan Anda sudah terbiasa dengan programnya. Nah, makanya yang penting adalah banyak latihan gitu ya, banyak buat programnya gitu. Oke. Ini ada mulai pertanyaan nih dari ya. Untuk UAS-nya nanti berarti ada essay juga ya Pak. Nah, kalau tadi yang saya katakan itu kasus ya, nggak ada essay.
Ya, jadi informasi yang dapat saya dapatkan itu terakhir adalah kesepakatannya itu bentuknya adalah kasus, gitu ya, kasus. Jadi nggak ada esainya, gitu ya. Tapi kalaupun ada esai, sekali lagi, kalaupun ada esai, Anda paham sendiri. Ya. Jadi pemahaman program Anda itu yang kita mau nilai, bukan hafalan. Sekali lagi bukan hafalan, ya. Jadi pemahamannya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada. Ya, teman-teman yang mau nanya boleh langsung di chat box atau langsung tanya aja. Ya, ini juga ada. Pak, boleh diberikan contoh pengaplikasian interface dan multithread? Oke. Ya, saya bisa kasih contoh misalkan yang interface dulu deh, ya. Oke, saya coba share ya untuk yang interface. Ya, ini contohnya ya. Kelihatan nggak? Belum berubah ya? Belum berubah, bentar ya. Ini ya, sudah? Ya, udah. Ya. Ya, kalau tadi ditanya interface, ya, Anda paham dulu apa itu interface, gitu ya. Tadi dikatakan kalau misalkan diminta untuk buat interface dengan abstract class, beda nggak? Beda, gitu ya. Jadi sebelum saya terangkan dari contohnya interface ini, kita lihat dulu ya bedanya interface dengan abstract class itu apa sih? Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada saya kasih satu kesimpulan bedanya interface dengan abstract class. Oh, ini ya, Pak. Ini ya. Oke. Ya, jadi pada dasarnya interface dan abstract class itu ibaratnya apa ya? Satu mekanisme pembuatan enkapsulasi dari sebuah objek, gitu ya. Jadi dalam objek oriented itu kan Anda membuat objek nih. Nah, objek itu bagaimana caranya supaya dia bersifat seperti model, gitu. Jadi objek itu nggak real. Nah, kalau kemarin dicontohkan, misalkan Anda mau buat game nih, game di situ ada objek superhero-nya, ya. Superhero itu kan yang Anda kenal sekarang kan banyak tuh ya. Jadi ada Superman, Batman dan lain-lain. Superman, Batman itu sudah real, sudah jelas ya wujudnya Anda sudah tahu. Tapi kalau misalkan ada superhero baru nanti yang akan lahir, itu kan Anda belum tahu ya seperti apa wujudnya. Nah, disinilah peran dari abstract class dan interface gitu ya. Jadi abstract class dan interface dua-duanya itu tujuannya sama ya, yaitu membentuk sebuah objek yang abstrak yang tidak real gitu ya. Nantinya untuk menjadi model istilahnya. Jadi nanti kalau misalkan ada superhero baru, kita bisa pakai kelas ini loh, kelas model ini. Nah, baru
diimplementasikan atau istilahnya apa ya, dari abstrak class menjadi concrete class. Ya, jadi ada dua tuh, abstrak class dan concrete class. Nah, kalau pakai interface berarti ada interface, satu lagi implement. Ya, itu pasangan sejol itu. Ya, abstrak class, tadi apa, concrete class itu pasangannya. Terus interface pasangannya adalah implement. Gitu. Ya, pasti itu dua itu. Jadi Anda membuat interface maupun abstrak class, penerapannya adalah untuk membuat kelas model. Jadi kalau misalkan Anda mau buat objek yang belum ada, belum real, Anda bisa buatkan dalam bentuk abstrak, gitu ya, atau interface-nya. Nah, lalu bedanya apa? Kita lihat ya, bedanya. Kalau Anda menggunakan interface, secara kecepatan katanya lebih lambat daripada abstrak class, ya, abstrak class lebih cepat. Nah, ini berhubungan dengan apa namanya? Dia punya performance gitu ya. Kalau misalkan Anda mau adakan penelitian ya, Anda buat program untuk penelitian nih. Kalau misalkan Anda buat program dengan interface lalu dengan abstrak class, terus Anda hitung ya berapa cepat jalannya program Anda dengan interface, lalu berapa cepat jalannya program dengan abstrak class. Tentunya bukan satu program ya. Jadi Anda buat banyak program yang nantinya bisa nanti di-compare satu-satu. Nah, kesimpulan dari penelitian ini dikatakan interface itu lebih cepat daripada abstrak class, gitu ya. Oke, terus yang kedua, multiple inheritance. Kalau di interface kita bisa implementasi, ya, kita bisa implementasikan dengan menggunakan interface. Nah, Anda tahu ya, kalau di Java itu kita tidak bisa membuat multiple inheritance. Apa itu multiple inheritance? Ini kalau misalkan saya di papan tulis ini saya bisa gambarin multiple inheritance itu kita punya kelas, ada dua kelas, terus kita mau turunin jadi satu. Jadi ada satu kelas anak yang dibuat dari dua kelas induk. Nah, itu namanya multiple inheritance. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi Anda punya dua kelas nih. Dua kelas ini Anda mau jadikan sebagai base class, kelas induk. Terus Anda mau buat kelas turunannya satu dari dua kelas ini. Nah, itu namanya multiple inheritance. Kalau di Java tidak dimungkinkan. Kita tidak bisa membuat multiple inheritance. Ya, Anda cari aja di Google. Ketik keywordnya multiple inheritance in Java. Nanti dia bilang tidak support. Ya, Java tidak support multiple inheritance. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Ya, jadi kenapa sih kita butuh multiple inheritance? Ya, kalau di dunia nyata kan bisa aja kan satu objek dilahirkan dari dua objek. Benar ya? Ada bapaknya, ada ibunya. Jadi satu, gitu ya. Nah, kalau di program di C++ bisa ya. Di C++ kalau Anda belajar C++ itu bisa ya. Jadi C++ mendukung multiple inheritance. Tapi kalau di Java dia tidak. Ya, sayangnya di Java tidak mendukung multiple inheritance gitu. Nah, lalu pertanyaannya kalau kita butuh itu bagaimana Pak di Java? Nah, Java menyediakan yang namanya interface. Gitu ya. Interface itu adalah satu fitur di Java, di C++ nggak ada itu. Ya, satu fitur di Java untuk mengimplementasikan multiple inheritance. Jadi kalau Anda nanti di ujian diminta untuk buatlah multiple inheritance di Java, bisa ya, tapi caranya adalah dengan interface. Interface. Anda bisa cari deh di internet ya. Saya bisa kasih linknya di tutorial poin gitu ya. Anda bisa cari di situ contoh bagaimana membuat multiple inheritance dengan interface gitu ya. Oke. Terus itu interface. Kemudian kalau di abstrak class bagaimana? Nah, abstrak class itu bedanya adalah kalau di abstrak class dia cuma satu kelas saja yang bisa ya. Jadi sayangnya dengan abstrak class itu kita cuma bisa satu abstrak class saja, tapi kalau dengan interface kita bisa implement banyak kelas di bawahnya. Jadi anaknya itu bisa banyak gitu ya. Tuh kalau dengan interface. Nah, mungkin dampak ini yang menyebabkan si interface itu speed-nya lebih slow. Ya, karena dia bisa dibuat banyak
kelas turunannya, maka dia lebih lambat daripada abstrak kelas. Abstrak kelas cuma bisa satu, gitu. Ya, oke. Kemudian dari struktur. Nah, dari struktur interface ini, bentar. Ya, dari struktur interface ini menggunakan abstrak kelas, ya, memang menggunakan abstrak kelas, dan dia tidak ada konkret method, ya. Jadi kalau dalam abstrak kelas itu benar-benar kelasnya metodenya nggak ada isinya, ya. Jadi metodenya itu cuman kosong aja, Anda tuliskan namanya aja gitu, ya. Jadi Anda buat kelas, di situ ada metode, misalkan kelas kendaraan gitu ya, kelas kendaraan, ada metode run gitu ya. Metode run itu nggak ada isinya, jadi isi fungsinya itu kosong, ya. Dalam interface semua metode itu abstrak, tidak ada isinya gitu. Tapi dalam abstrak kelas ada, jadi Anda bisa tuliskan kelas kendaraan, metode run. Nah, di situ ada bagaimana dia run-nya. Misalkan dia run dengan mengurangi bahan bakar jadi 1, gitu. Ya, jadi isi fungsinya itu ada kalau di abstrak kelas. Tapi kalau di interface nggak bisa, nggak ada. Jadi interface itu benar-benar murni kelas model, kelas abstrak, murni dia. Jadi nggak ada implementasinya, nggak ada konkretnya. Nanti konkretnya ada di kelas implement dari interface. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kemudian when to use, kapan kita gunakan interface, kapan kita gunakan abstract class. Nah, kalau di interface itu digunakan untuk feature enhancement. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ada superhero baru, maka Anda bisa buat superhero itu model sebagai interface, kelas interface-nya, gitu ya. Kemudian abstract class itu digunakan untuk avoid independence. Jadi untuk abstract class biasanya digunakan untuk menghindari hubungan antar kelas, gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya objek satu dengan objek lainnya yang tidak saling berhubungan, ya, yang independence, maka Anda bisa buat dalam bentuk abstract class, gitu. Oke. Nah, kemudian implement inheritance atau implementation. Kalau dengan interface Anda implementasikan dengan keyword implement, ya. Jadi Anda bisa membuat kelas konkretnya, ya, di interface dengan menggunakan keyword implement, gitu. Dan dia bisa multiple implement. Jadi Anda bisa tadi membuat kelas anaknya atau kelas turunannya itu banyak. Ya, tapi kalau di abstract class, nah itu Anda gunakan hanya dengan expand ya. Di Java itu pakai apa untuk menurunkan kelas? Extend, ya, pakai extend. Jadi hanya menggunakan extend seperti menginherit kelas di inheritance. Itu di abstract class, ya. Itu bedanya. Kemudian default implementation, ketika kita menambahkan new stuff ke interface, ya mungkin agak susah ya, dia bilang nightmare itu, jadi kesusahan untuk mencari implementornya, ya, implementor dan mengimplement sesuatu yang baru. Oke. Kemudian kalau di abstract class dikatakan you can take advantage of the default implementation. Nah, jadi maksudnya di default implementation ini, kalau di interface kan kita punya banyak kelas turunannya. Jadi mungkin suatu saat kalau Anda punya banyak sekali kelas turunan dari satu kelas, maka Anda kesulitan. Ini sebetulnya ada turunannya nggak? Kelas yang sebelumnya atau kelas turunannya itu sudah pernah dibuat belum? Gitu, ya. Kalau di abstract class kan cuma satu turunannya. Jadi sangat sangat mudah kita untuk mencari turunannya dari kelas abstrak, gitu ya. Oke. Kemudian untuk akses modifier.
Akses modifier-nya, interface itu tidak memiliki akses modifier. Ya, semuanya diasumsikan adalah public. Nah, ini ya, jadi kata kunci penting nih, ya. Jadi dalam interface semuanya adalah public. Jadi Anda nggak bisa menuliskan private ataupun protected di dalam interface, gitu. Kenapa, Pak? Oh iya, kalau lihat dari konsepnya, dari pemahamannya, karena interface itu adalah apa tadi? Abstrak class yang harus diturunkan, gitu ya. Jadi dia benar-benar harus diturunkan, gitu, ya. Tapi beda dengan abstrak class sendiri. Kalau abstrak class kita bisa memiliki akses modifier. Loh, kenapa begitu? Karena tadi dikatakan untuk menurunkan abstrak class itu kita bisa menggunakan extend. Sama seperti Anda menurunkan sebuah kelas di inheritance gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau Anda bisa menurunkan sebuah kelas, maka Anda bisa tuliskan akses modifier-nya. Public, protected, private. Ya, yang bisa diturunkan itu hanya apa? Public dan protected saja. Jadi bagian private itu nggak bisa diturunkan. Itu ya. Itu kelebihan dari abstract class. Kemudian when to use, ini udah nih, when to use. Ya. Kemudian ini beda nih ya, when to use. It's better to use interface when various implementation share only method signature. Oke, ya. Jadi maksudnya di poin ini, yang poin when to use yang ini, itu adalah kita bisa membuat metode yang polimorfik. Ya, paham nggak metode polimorfik? Ya, metode polimorfik itu artinya Anda bisa membuat metode yang namanya sama, ya, tapi parameternya beda, gitu. Jadi parameter itu disebut sebagai signature, ya, signature. Jadi dibedakan di parameternya. Ya, bisa jumlah parameter, bisa apa tadi, tipe parameter, bisa susunan parameter, gitu ya. Kemudian kalau di abstract class, should use when various implementation of some kind of common behavior. Nah, kalau di abstract class itu biasanya hanya dibuat metode yang sama, yang umum, ya, metode yang umum yang tidak memiliki satu bentuk polimorfik, ya. Jadi dia sifatnya single method saja, gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya superhero yang nantinya dia bisa terbang, terbangnya itu macam-macam, ya gunakanlah interface, gitu ya. Karena nanti aksi atau bagaimana dia terbangnya kan bisa beda-beda superhero, gitu ya. Nah, dengan demikian Anda bisa buat misalkan terbangnya si Superman pakai apa aksinya, kemudian terbangnya Batman pakai apa aksinya, gitu ya. Itu lebih cocok dengan menggunakan interface, gitu ya. Tapi kalau misalkan hal yang umum, metode yang umum, misalkan kendaraan, dia bisa jalan, ya, jalannya kendaraan itu misalkan sudah pasti, ya, kendaraan itu hanya bisa berjalan maju dan mundur, gitu ya. Maka dibuatlah dengan abstract class, cukup, gitu ya. Kemudian data field. Nah, data field, interface cannot contain data field. Nah, sedangkan pada abstract class itu bisa memiliki data field. Nah, Anda tahu data field itu apa? Data field itu atribut ya. Atribut, betul. Ya, jadi dalam interface itu Anda nggak bisa tuliskan atribut di situ, gitu ya. Jadi dalam interface itu sebaiknya isinya itu hanya model saja, kosong saja. Nanti atributnya Anda tuliskan di kelas implementnya, ya, kelas turunannya. Ya, jadi misalkan Superman tadi punya metode terbang. Nah, terbangnya itu dia menggunakan jubah. Ya, jubahnya warna apa atau jumlah jubahnya berapa, itu kan atribut. Ya, jadi warna jubah itu adalah atributnya. Nah, Anda nggak bisa tulis warna jubah itu di kelas interface, tapi di kelas implementnya. Jadi di kelas implementnya Anda tuliskan warna jubah, begitu. Ya, jadi di interface sekali lagi itu cannot contain data field. Kemudian dari multiple inheritance
default. Ini sudah juga tadi ya. Bisa dibuat beberapa interface. Kemudian ini juga sudah ya. Kemudian implementation-nya. Oke. Ya, nggak ada yang perlu di garis bawahi. Ya. Oke, ini juga masih sama. Access modifier juga masih sama. Bagaimana penggunaannya juga masih sama. Nah, ini juga masih sama ya, no field. Kemudian interface. Ya. Oke. Nah, ini ya, constructor dan destructor. Ini juga ya, penting. Jadi di interface, interface itu cannot declare constructor or destructor. Anda tahu ya, constructor destructor? Ya. Ya, constructor destructor itu nggak boleh ada di interface. Ya, kenapa begitu Pak? Oh iya, karena kelas abstrak itu nggak ada objeknya. Ya, kelas abstrak itu, kelas interface apalagi, itu kita nggak bisa meng-create objek. Kalau kita nggak bisa meng-create objek, buat apa ada constructor dan destructor? Gitu. Jadi nggak perlu ada, memang nggak bisa, ya, karena dia tidak bisa create objek dari situ. Ya, itu. Jadi kalau Anda mau create objek, Anda harus buat kelas turunannya, kelas turunan dari interface maupun abstrak kelas itu. Baru Anda create objeknya. Gitu ya. Oke. Kemudian limit extension tidak dibatasi ya. You can extend any number of interface. Kemudian pada abstract class can only extend. Oh ini sudah ya. Hanya diturunkan hanya satu kelas saja. Oke. Jadi itu bedanya antara abstract class dan interface. Tadi kembali ke pertanyaannya. Ini cukup panjang ya penjelasannya ya. Jadi pertanyaannya adalah, jadi contohnya seperti apa Pak? Contohnya. Oke, kita lihat contohnya nih di sini. Contohnya, sebentar. Ya, kelihatan ya? Jadi, tadi kalau misalkan Anda mau bikin game gitu ya, game ada superhero-nya, Anda buat satu kelas model dari superhero itu akan menjadi interface. Jadi, superhero-nya itu adalah interface-nya. Baru kemudian Anda turunkan dari superhero menjadi Superman. Nah, Superman itu adalah implementnya. Ya, nanti kalau misalkan ada superhero baru, Anda bisa tuliskan nama superhero-nya apa di dalam implement. Gitu ya. Jadi contoh lain di sini misalkan di slide Dimus ini, dia kasih contoh misalkan shape ya. Jadi sebuah bentuk. Kalau bentuk itu kan ada banyak ya. Jadi ada kotak, ada segitiga, ada macam-macam lah ya. Lingkaran. Jadi semua bentuk itu kita kasih nama shape. Nah, shape sebagai model gitu ya. Kita buat dalam interface. Nah, setiap shape pasti ada luas dan volumenya misalkan. Maka luas dan volume Anda masukkan juga di shape gitu. Ya. Nanti bagaimana cara ngitung luasnya atau volumenya itu tergantung dari objeknya. Betul ya? Jadi tergantung dari objeknya. Misalkan shape circle, bentuk lingkaran, maka nanti cara menghitung luas lingkaran beda dengan cara menghitung luas segi 4 atau segitiga. Gitu ya. Oke. Jadi itu, nah ini contohnya. Misalkan saya mau mengimplement shape ya dari kelas point. Point juga sebuah titik ya. Titik itu adalah sebuah kelas abstrak. Dari titik itu Anda bisa buat macam-macam kan? Ya. Dari titik itu atau bisa buat berbagai bentuk berbagai jenis bentuk gitu. Ya. Jadi ini misalkan kita mau implement point itu dari shape. Nah, tadi di dalam class shape nggak ada data field ya. Anda tidak bisa menuliskan data field. Field-nya Anda masukkan ke dalam kelas implement-nya. Gitu ya. Jadi kelas point sebagai implement dari shape. Baru Anda tuliskan, point itu dia punya X dan Y. Gitu. Ya. Kemudian tadi ada metode area dan volumenya. Ya. Anda bisa tuliskan kedua metode itu implementasinya di kelas implement.
Oke? Ya, jadi itu contoh lainnya misalkan ini. Ada, oh ini bukan, ini interface. Sorry, ini ya interface-nya. Jadi kelas animal di situ ada Anda gunakan interface edible. Nah, edible itu binatang apa ya? Bisa dimakan, Pak. Edible, iya, binatang yang bisa dimakan. Ya. Jadi kita punya kelas animal yang bisa dimakan gitu ya, yang bisa dimakan sebagai satu kelas juga. Satu kelas juga Anda bisa buat nih edible itu bagaimana sih cara makannya gitu. Ya. Jadi cara makannya itu kan umum, sesuatu yang sifatnya umum sebagai sebuah model. Maka Anda boleh membuat interface dengan nama edible. Ya, edible dengan abstract class how to eat. Bagaimana cara makannya. Gitu. Nah, implementnya ya Anda bisa tuliskan di sebelah kanannya ini ya. Kelas edible sebelah kiri itu diimplementasi di sini di bawahnya nih. Ada kelas apple extend fruit dan kelas orange extend fruit. Nah, kita mau tuliskan implement dari edible untuk bagaimana cara makan buah, gitu ya. Buahnya ada dua nih, apple dan orange. Gitu. Maka kita buat di situ abstract class fruit implement edible. Ya, jadi di kelas interface edible-nya dimasukkan ke dalam implement fruit. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ya. Ya, ini cara jalan ini ya, cara kita ngetesnya. Jadi kita buat misalkan di void main-nya kita buat objek nih, ada 3 objek ya. Satu macang, satu ayam, satu apel. Nah, ada 3 objek ini. Lalu kita coba nih, kita coba kita panggil ya. Apa tadi interface edible-nya ya. Itu dengan objek instance of ya. Jadi kalau misalkan dicek dulu nih, apakah objek itu ada di apa namanya objeknya edible gitu ya. Jadi instance of itu untuk mengecek apakah objek itu ada di kelas interface edible. Itu tadi objeknya ada 3 ya, tiger, chicken, dan apple. Nah, kalau di if ini kita lihat 0 itu adalah tiger. Ya, i-nya 0 itu berarti objek pertama. Ya, objek pertama dari array 0 itu adalah tiger. Nah, tiger ada di situ, ada di dalam edible. Maka dia kecetak. Bisa kita cetak edible object dot how to eat gitu ya. Jadi kita bisa panggil metode how to eat-nya dari kelas apa? Tiger ya, bukan dari kelas edible karena kelas edible itu tidak ada implementasinya. Ya, jadi how to eat, kenapa kita bisa panggil how to eat-nya tiger? Karena tadi objeknya sesuai dengan yang dipanggil. Karena objek ke 0 itu adalah tiger, maka how to eat-nya adalah how to eat-nya tiger. Gitu ya. Oke. Ini perlu di typecast gitu ya Pak, edible gitu. Ya, ini namanya typecast betul ya. Jadi objek ini dikasih tipenya edible ya, karena objek ini kan adalah bentuk array. Ya, bentuk array ini tipenya apa? Oh, tipenya adalah objek. Objek apa? Objeknya edible. Maka kita kasih, oh ini objek tipenya edible. Gitu. Ya. Ini edible-nya ini kelas ya Pak? Atau interface? Interface. Oh, bisa gitu. Interface. Ya. Jadi interface itu kan sebuah kelas juga toh. Ya, jadi kelas edible itu adalah sebuah kelas, maka dia adalah sebuah tipe data, maka kita kasih cache di sini ya. Kita kasih casting, kita kasih convert bahwa array ini tipenya adalah edible. Gitu. Oke? Ya, ada lagi? Saya kembali lagi nih ke atas ya pertanyaannya.
Ya, itu tadi interface ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini satu lagi adalah multi-thread. Bagaimana cara mengaplikasikan multi-thread. Nah, sebelum saya berikan contohnya, multi-thread, kita lihat dulu teorinya ya. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini ya. Sayangnya pertemuan multi-thread ini pertemuan bukan Vicon ya, bukan apa online, tapi Anda harus GLS belajar sendiri gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu nih. Menurut Anda, pemahaman Anda tentang multi-thread ini seperti apa? Coba ada yang bisa jelaskan dulu nggak? Multi-thread itu seperti apa? Nanti kita sama-sama nih menyamakan persepsi multi-thread yang Anda sudah pelajari sendiri dengan pemahaman kita nih, pemahaman saya. Coba. Ya, menjalankan metode bareng-bareng gitu ya, Pak? Iya. Pak, ajarin multi-thread. Iya, saya akan ajarin nih. Tapi saya mau tahu dulu nih, ya, yang Anda sudah pahami seperti apa. Karena kalau saya cuma satu arah begini kan, akan lebih baik kalau kita diskusi, gitu ya. Kalau saya satu arah, ya Anda tinggal baca aja sih sebetulnya, gitu ya. Oke. Nah, coba ada yang mau sharing? Yang lain yang sudah mengerti nih, paling nggak Anda tahu lah gitu apa itu multi-thread, bisa di-sharing di sini, silakan. Nggak usah malu-malu ya. Kalau malu-malu ditulis aja di chat, nggak apa-apa. Itu Pak, tentang kayak program itu bisa menjalankan suatu tes itu secara bersamaan, jadi bisa banyak gitu Pak. Iya. Contohnya kayak misalnya kayak game atau misalnya multitasking itu biasanya pakai multi-thread sih. Biasa komputer sekarang pakai multi-thread untuk menjalankan suatu program gitu Pak. Betul sekali. Betul ya. Jadi Anda pasti tahu lah ya pemahaman atau arti dari multi-thread itu artinya ada banyak thread kan ya. Ada banyak thread. Nah, thread itu apa sih sebetulnya? Ya, tadi Anda bilang itu adalah sebuah program. Thread itu adalah program. Betul ya. Thread itu adalah program sederhana ya, program kecil yang dijalankan secara bersamaan. Nah, ini juga nih ya. Buat ngejalanin berbagai thread bersamaan, betul. Ya. Jadi thread itu ibaratnya seperti apa ya? Seperti program kecil lah, ya. Jadi Anda punya satu program kecil beberapa baris, itu Anda jalankan dijalankan, kemudian ada program lagi kecil beberapa baris, Anda jalankan bareng. Nah, gitu. Ya. Jadi kita bisa menjalankan program-program itu secara bersamaan. Ya, itu intinya dari multi-thread. Jadi kalau by definisi Anda bisa baca di sini. Bentar. Pak, mau nanya Pak. Iya. Tapi saya pernah baca katanya ada yang bilang katanya sebenarnya dia itu tetap ganti-gantian tapi sangat cepat sekali kayak dibagi kecil-kecil gitu. Tetap gantian satu-satu gitu Pak. Betul sekali. Ya. Jadi sebetulnya program Anda kan sebetulnya banyak tuh barisnya. Ya, Anda bisa pecah jadi beberapa kelas kan ya. Jadi satu program Java itu kan terdiri dari banyak kelas. Nah, di kelas itu sebetulnya Anda bisa jalankan secara paralel. Gitu. Ya. Jadi contohnya tadi game. Anda buat game. Anda buat game misalkan ada satu kelas yang digunakan untuk menjalankan superhero-nya. Kemudian ada satu kelas untuk menjalankan musuhnya. Dua kelas itu bisa jalan bareng kan? Betul ya? Nggak perlu nunggu setelah superhero-nya jalan, terus musuhnya jalan. Kan nggak gitu. Betul ya? Jadi Anda bisa jalankan kedua kelas itu bersamaan. Ya, itu istilahnya concurrent, bersamaan.
Jadi dua objek Anda bisa jalankan bersamaan, gitu. Ya, jadi thread itu seperti itu. Nah, seberapa cepat multi-thread jalan itu sekali lagi tergantung dari CPU-nya, CPU dari komputer Anda. Nah, komputer kita itu ada yang single CPU, ada yang multi CPU, sorry, ada yang single core, ada yang multi core, betul ya? Kalau Anda lihat di sistem configuration yang komputer Anda, itu ada tuh ditulis OS-nya pakai single core atau multi core gitu ya. Itu pengaruh banget ya. Jadi kalau misalkan kita punya multi core, kayak misalkan handphone lah ya, handphone itu sekarang ada yang sampai berapa? 8 core ya? 8 core atau 12 core malah sekarang. Ya, luar biasa tuh ya. Itu dapat dipakai untuk menjalankan multi threading ini. Ya, jadi kalau misalkan ada program yang memanfaatkan multi thread, maka program itu akan menjadi jauh lebih cepat jalannya, gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Ya, jadi by definisi dikatakan salah satu kekuatan dari Java, ya, salah satu kelebihan dari Java itu adalah dia mensupport multi threading. Gitu. Kalau Anda mau buat program game gitu seperti game, itu sangat-sangat tepat kalau Anda membuat dengan Java. Makanya si Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai basisnya. Betul ya? Jadi kalau Anda mau buat program Android, saya sarankan Anda harus kuat di Java-nya. Karena dia basisnya adalah Java di Android. Ya. Itu kemudian concurrent running multiple task di dalam program ya. Jadi program yang Anda buat itu bisa jalan lebih dari satu task tentunya. Itu pasti ya. Satu program itu pasti ada banyak proses yang jalan. Nah, proses-proses itu bisa berjalan berbarengan ya, bisa jalan bersamaan atau paralel istilahnya ya. Oke, di beberapa in many programming language you have to invoke system independent procedure and system function to implement multi-thread. Nah, di bahasa pemrograman lain katanya ada juga, tapi Anda harus menggunakan sistem di luar dari bahasa pemrogramannya, gitu ya. Jadi beda dengan Java. Kalau Java itu sudah ada di dalam Java-nya sendiri satu fungsi untuk menjalankan multi-thread. Itu kelebihan dari Java, ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita ke bagaimana cara pakainya nih, multi-thread. Untuk menggunakan multi-thread, Anda harus tahu dulu step yang ada di multi-thread. Ya. Jadi, di dalam Anda membuat multi-thread, itu ada berapa? Ada 5 step, ada 5 kondisi yang harus Anda ketahui. Ya. Kondisi pertama adalah new. New itu adalah thread yang Anda create pertama kali. Jadi Anda ketika create thread itu adalah kondisinya adalah step new, gitu. Nah, kalau kondisinya stepnya sudah new, sudah Anda create, baru Anda bisa gunakan. Nah, kalau Anda gunakan itu stepnya namanya running, ya. Jadi running itu adalah sebuah kondisi di mana thread yang Anda gunakan itu sedang jalan. Ya, kalau misalkan Anda punya berapa tadi? Ada yang raise hand. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika Anda punya beberapa thread, ya, misalkan ada 2 thread, dua-duanya jalan, maka step kondisinya adalah kedua step itu statusnya adalah run, ya, running. Gitu. Kemudian step ketiga adalah suspend. Ya, kalau misalkan tadi 2 thread itu jalan, misalkan ada satu threadnya untuk menjalankan superhero, satu adalah menjalankan musuhnya, yang kita bisa melakukan suspend di salah satu thread ini. Ya, misalkan kita mau stop nih superhero superhero-nya, ya, thread superhero-nya kita suspend. Nah, si thread-nya objek enemy ini, objek musuh ini bisa tetap jalan, gitu ya. Jadi kita bisa menghentikan salah satu thread dengan menggunakan suspend, gitu.
kemudian block. Nah, kalau block itu untuk memblokir thread yang jalan, ya. Jadi dia kembali ke kondisi menunggu, ya, menunggu atau waiting for resource. Jadi sebuah thread itu bisa keadaannya block kalau dia kekurangan resource, ya. Kayak misalkan, oh ini sudah habis array apa namanya, kapasitas array-nya, atau misalkan memorinya sudah habis, atau misalkan apa ya, scope-nya, tipe datanya sudah habis, ya. Anda mau menyimpan data besar, kapasitasnya habis, ya dia otomatis block step-nya, gitu ya. Dia menunggu atau waiting for a resource. Kemudian terminate terakhir, ya. Jadi Anda setelah thread-nya itu sudah tidak dipakai, tentunya Anda harus terminate, ya. Anda bisa terminate supaya objeknya itu free in memory, ya. Jadi dia dibebaskan dari memori dan memorinya kita bisa pakai untuk yang lain, gitu. Ya. Jadi itu step yang apa namanya harus Anda ketahui di dalam Anda menggunakan multithreading, gitu ya. Nah, ini gambarannya ya untuk memperjelas. Kalau misalkan kita yang kiri itu menggunakan multithread di multiple CPU, maka dia bisa jalan bareng semuanya, ya, bareng-bareng. Semua program akan berjalan bersamaan, ya. Kalau misalkan Anda punya programnya panjang gitu, maka misalkan program itu jumlahnya 10 baris, ada 3 program 10 baris, maka ke 10 barisnya akan jalan bersamaan, gitu, dalam multiple CPU, ya. Jadi kalau Anda punya komputer yang core-nya itu banyak, ya, ada 3 core malah, ya, ada 3 core, maka 3 program itu akan jalan bersamaan bisa, gitu ya, bisa jalan bersamaan. Kemudian yang sebelah kanan yang B itu bagaimana kalau komputer Anda hanya memiliki 1 core, ya, bisa, ya, multi threading juga bisa jalan, ya, multi threading juga bisa jalan dalam single CPU, tapi jalannya itu seperti itu, ya, jadi gantian. Nah, misalkan thread 1 nih, baris pertama dieksekusi, kemudian thread 2 baris pertama dieksekusi, kemudian thread 3 baris pertama dieksekusi. Kembali lagi setelah itu thread pertama jalan lagi, thread kedua, thread ketiga, dan seterusnya. Jadi gantian dia, ya. Itu kalau dijalankan di dalam single CPU. Jelas sampai sini? Jelas. Ya. Jadi kalau ditanya multi threading itu hanya jalan di multiprosesor, benar atau enggak? Salah, Pak. Salah, iya. Jadi di semua prosesor, di semua komputer, multithread itu jalan, ya. Cuma mekanismenya atau kecepatannya beda, gitu ya. Oke. Nah, istilahnya kalau dalam single prosesor, si multithread itu namanya time sharing, ya. Jadi program-program itu sharing waktu, ya. Jadi dalam satu waktu, misalkan dalam 1 detik, nanti gantian nih, 1 detik ini saya kerjakan satu statement yang thread A, kemudian 1 statement yang thread B, lanjut 1 statement thread C, gitu. Ya, dia sharing waktunya dalam 1 detik, misalkan begitu. Ya. Oke, jadi di sini diperlukan alokasi resource, ya, alokasi resource dari OS-nya. Jadi OS-nya itu harus yang multithreading juga. Kayak Windows itu sudah multithreading. Atau rata-rata semua OS sudah multithreading lah, ya. Oke. Kemudian oke. Ya, ini kelebihannya ya. Jadi kalau Anda buat program menggunakan multithread, maka Anda akan memiliki program yang lebih responsif dan interaktif. Makanya semua game itu rata-rata menggunakan multithread, atau misalkan ada program animasi, ya, program yang menggunakan animasi itu juga pasti menggunakan multithread supaya nanti berjalannya mulus, gitu ya. Oke.
Oke, mungkin kita bisa langsung ke contohnya. Ini tahapannya ya, dari mulai create tadi, terus run. Nah ini langsung ke contohnya aja, ya. Anda lihat contohnya. Maaf Pak, Ya. untuk runnable sama extend thread hampir sama kan Pak? Enable dengan Extend thread. extend thread. Extend thread itu ada di mana? Multi thread juga sih, saya pernah baca. Nggak ada di sini kayaknya. Oke. Saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu sebentar. Memang ada itu extend thread, tapi di slide business itu nggak ada. Anda bagus sekali bisa mengeksplor sampai situ. Nah, ini ada contohnya, misalnya. Sebentar. Ya, ini saya bisa share, Anda bisa lihat sama-sama ya. Sebetulnya nggak sampai situ sih ya, nggak sampai situ apa namanya materinya. Tapi bagus juga kalau Anda mau ekspor sampai situ. Ini saya bisa berikan referensinya bagi yang lain yang mau belajar. Ini kelihatan? Ya, ada Pak. Ya, jadi Anda bisa ke techbeamers.com/Java multithreading with example, gitu ya. Ini ada multithreading yang tadi ditanyakan bedanya extend dengan runnable. Nah, kita lihat extend thread itu ada, ya. Extend thread itu ada, nih, ya. Membuat thread dengan extending thread, gitu ya. Ini Anda bisa pelajari juga, ya. Jadi tadi bedanya apa? Runnable dengan extend. Kalau extend itu kan dia seperti inheritance ya, kita turunkan kelasnya, ya. Jadi di kelas multithread juga kita bisa masukkan ke dalam kelas turunannya. Jadi kelas thread itu sebagai kelas turunan, gitu. Jadi kelas thread itu kita pakai sebagai kelas turunannya. Nah, jadi runnable-nya seperti apa? Runnable-nya berarti di dalam thread-nya, gitu. Kan thread-nya itu ada beberapa step tadi, dari mulai new, kemudian run, ya, dan lain-lain. Nah, berarti runnable itu bagian dari extend thread, gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Ya, oke. Nah, ini atau kita ambil contohnya dari sini ya, supaya lebih advance. Ya, ini tadi sudah. Ini tadi sudah. Kelebihannya Anda bisa baca ya. Kemudian, nah ini yang penting ya, life cycle. Jadi, ini harus Anda pahami ya. Ini juga Anda harus pahami bagaimana sih mekanisme multithreading itu. Nah, ketika Anda meng-create thread, ya, Anda membuat thread dengan new, maka thread yang Anda buat, ya, itu akan memiliki life cycle. Ya, sama seperti makhluk hidup lah. Ketika dia lahir, ketika seorang bayi itu lahir, dia akan masuk ke dalam siklus hidupnya. Betul ya? Nah, siklus hidup si thread ini, objek thread ini, itu seperti ini. Ya, jadi siklus hidupnya seperti ini. Jadi mulai new, kita create, kemudian dia runnable ini, ya, dengan metode yang disediakan, itu metode start. Kemudian dia running, ya, dia kerjakan, dia lakukan apa-apa di dalam objek thread-nya, ya. Kemudian kita bisa stop, ya, kita bisa stop di sini, ya, dengan menggunakan metode sweep atau lock, ya. Terakhir dia akan suatu saat akan dihentikan, ya. Kita harus terminate. Nah, itu, ya. Jadi siklus hidupnya seperti ini. Nah, dengan demikian, ketika Anda membuat program multi-thread, maka
seluruh siklus hidup ini harus Anda jalankan, harus ada. Ya, jadi nanti kalau di ujian Anda diminta untuk membuat multi-thread, nanti akan dikoreksi. Ini dari mulai new ada nggak? Runnable-nya ada nggak? Dia running nggak? Kemudian dia ada block nggak? Dia ada terminate nggak? Nah, kalau ini ada semua, ya udah, ya komplit, sudah lengkap, gitu ya. Oke. Ya, ini cara jalannya, cara makainya, Anda tinggal coba ya. Anda tinggal coba dari mulai run. Tadi sudah ya, extend. Oke, ini sangat panjang ya, sangat panjang. Jadi saya kembali saja ke slide-nya dulu supaya Anda tidak pusing nih. Ya. Kita kembali dulu ke slide-nya supaya tidak terlalu rumit. Ya, kita mulai dari sini ya, dari create. Nah, jadi untuk menggunakan multi-thread pertama kali Anda create dulu di dalam satu metode ya. Satu metode biasanya kita masukkan ke dalam main. Karena main itu kan program yang pertama kali dijalankan, metode yang pertama kali dijalankan. Kalau Anda pakai thread, maka sebaiknya thread itu dimasukkan ke dalam main juga. Jadilah dia main thread ya. Jadi thread yang pertama kali dijalankan gitu ya. Nah, kita bisa jalankan dengan ini, statement ini. Thread kasih nama T1, terus new thread dalam kurung kelasnya. Pak, ya. Saya mau nanya, ini kalau untuk yang thread itu penamaannya itu bebas atau bagaimana, Pak? Penamaan threadnya yang T1 contohnya, itu bebas. Iya, ya, bebas. Bebas, nama threadnya bebas. Ya, thread sebagai nama tipenya, huruf besar tuh, THREAD, thread gitu ya. Ya. Kemudian diikuti dengan nama threadnya. Nama threadnya bebas. Misalkan thread superhero atau thread superman gitu ya. Jadi namanya bebas. Makasih, Pak. Ya. Nah, ketika Anda sudah meng-create satu thread, ya istilahnya thread itu seperti apa ya? Seperti mobil di jalanan. Kalau di jalan tol itu ada banyak mobil kan ya, banyak kontainer. Nah, mobil itu satu thread. Nah, di dalam mobil itu kan ada banyak orang, banyak penumpang. Nah, penumpang itu adalah statement-statementnya, ya program-program kita. Nah, itu kita bisa jalan di jalan tol itu banyak mobil, bisa paralel jalannya mobil itu ya, bisa paralel, bisa juga ngantri nih mobilnya jalannya, ya jalannya serial ngantri, gitu ya. Jadi kita create dulu mobilnya atau thread-nya. Sudah, kalau sudah kita jalankan itu thread ya dengan cara panggil metode start. Jadi T1.start, maka dia masuk ke siklus runnable, gitu ya, dia jalan. Oke, setelah jalan maka kemudian kita bisa pakai, ya. Contohnya, ini langsung ke program ini, ya. Kita langsung ke programnya nih. Kita misalkan ambil mana dia? Oke, ya. Ini ada dua kelas nih. Satu kelas myThread, betul ya. Satu kelas multi-thread. Ya. Jadi di kelas multi-thread itu Anda perhatikan dulu di kelas multi-thread-nya. Karena di kelas multi-thread ini ada main. Jadi kita mulai dari main. Kalau Anda baca program itu, mulailah dari main. Ya. Anda lihat main-nya, di situ ada new myThread 1, new myThread 2, new myThread 3. Berarti ada 3 thread yang kita create. Betul ya? Oke. Nah, setelah itu, Anda lihat, ketika Anda create new myThread, dia loncat ke kelas di atas myThread. Ya. Ketika pertama kali program menjalankan new myThread 1, dia akan loncat ke myThread di atas. Ya, kelas di atas. Ini di kelas ini implement runnable.
Betul ya? Implement runnable artinya dia akan mengambil metode-metode yang ada di kelas runnable. Runnable itu sebuah metode yang sebuah kelas yang ada di Java yang kita tinggal pakai, gitu ya. Jadi implement runnable, maka kita bisa tuliskan di bawahnya, ya, thread kasih nama T misalkan, ya. Lalu di situ ada my thread string thread, kemudian ada ini salah nih, kurung tutup nih, ya. Dikasih kurung tutup, kurung buka, ya. Kemudian name sama dengan thread name. Oke, ini gitu ya. Kemudian T sama dengan new thread, kemudian dalam kurung this, name. Maksudnya apa? Jadi kita akan masukkan name ke dalam thread. Gitu. Di sini ada name tipenya string. Ya. Jadi kita masukkan name ini ke dalam thread. Ya. Itu dengan bantuan objek T. Ya. Nah, ketika dimasukkan, maka nanti objek T dengan tipe myThread ini itu sudah berisi nama, sudah berisi name tadi. Jadi ibaratnya tadi ketika kita create buat kendaraan, orangnya masuk, orang pertama masuk. Nah, orang pertama masuk ke dalam kendaraan itu adalah T-nya, ya, kendaraan itu T-nya, orangnya adalah name-nya. Nah, maka kita bisa cetak di sini new thread T. Ya, jadi kita akan bisa mendapatkan satu thread namanya T di situ. Ya. Nah, terus kita bisa start t.start. Ya. Oke. Sudah? Kemudian Anda lihat di sini ada 3 ya. Berarti nanti ada 3 nama masuk ke sana. myThread1, myThread2 dan myThread3. 3 thread dengan 3 nama, ya. Nama pertama adalah 1, nama kedua adalah 2, nama ketiga adalah 3, ya. Anda lihat di sini parameternya itu dipassing ke string name-nya. Oke. Sudah, kalau sudah, kemudian balik lagi ke main, ya. Di main itu ada try and catch. Di try and catch-nya Anda lihat dia thread.sleep 10.000. Nah, artinya apa? Artinya dia memanggil metode sleep dari kelas thread. Jadi di kelas thread itu sudah disediakan oleh Java metodenya namanya sleep. Metode sleep itu untuk apa? Ada yang tahu? Buat delay, Pak. Delay, ya. Jadi dia lakukan delay. Delay selama 10.000 milisecond. Jadi satuannya milisecond. Ya, jadi 10.000 milisecond itu 10 detik ya. Dia akan sleep selama 10 detik ya, di sini. Terus maka ketika dia sleep di sini ya, lalu ya sudah, kemudian dia selesai ya. Tapi Anda lihat outputnya, ya, outputnya yang pertama adalah new thread titik 2 thread 1,5, main. Dari mana ini asalnya? Ya, Anda lihat. Ketika kita create new myThread1, ya, dia akan panggil kelas myThread. Di kelas myThread ini, Anda lihat ada konstruktor, ya, konstruktornya yaitu thread T, ya, myThread dengan memasukkan kata one ini ke dalam string name, ya. Dengan demikian di metode T ini dia akan cetak ya system out println new thread. Nah, maka akan tercetak di layar new thread titik 2 plus T disambung dengan T-nya. T-nya apa? T-nya adalah thread-nya tadi. Thread. Terus di situ ada kurung siku. One itu sebagai nama parameter yang tadi dikirim. 5 itu dari mana, Pak? Nah, ketika dia metode ini thread ini kita create, lalu dia panggil start, maka dia kondisinya apa? Run. Nah, maka ketika run, dia akan jalankan void run ini. Ya, di run ini, kemudian dia akan cetak lagi namanya, ya, 1.2 i. Nah, i-nya looping ya, looping dari 5 sampai 0. Nah, gitu.
Maka dia akan cetak ke layar 5, 1, kemudian 4, 1, 3, 1, begitu. Tapi Pak, kok di tengah-tengah ada yang lain nih? Di tengah-tengah ada metode to, kemudian ada metode 3. Nih, ini bagaimana kok bisa begini? Ya itu tadi, ya karena dia jalannya paralel. Kalau misalkan program ini Anda jalankan lagi, susunannya atau program outputnya tidak seperti ini. Ya, Anda jalankan lagi programnya, berubah lagi outputnya. Jadi tergantung dari masing-masing thread yang mana yang duluan. Gitu. Jelas ya? Jadi multi-thread itu prinsipnya adalah dia jalan concurrent. Dia jalan bersamaan, mana yang selesai duluan, ya dia akan masuk. Ya. Jadi misalkan 1 masuk, kemudian berikutnya diikuti dengan 2. Tapi kemudian kalau misalkan Anda jalankan lagi di running ulang programnya, bisa jadi 2 dulu masuk. Ya. Thread yang kedua masuk, selesai baru masuk ke thread ketiga atau thread pertama. Gitu. Ya. Ini cukup menarik sih. Jadi kalau Anda mau coba sebetulnya cara kerja dari thread itu seperti apa, Anda harus jalankan ini berkali-kali. Ya. Jadi Anda jalankan berkali-kali, baru ketahuan, oh ternyata dia thread-nya jalannya begitu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu yang new thread this, name itu buat namain ya? New thread mana dia? T sama dengan new thread Oh this. iya. Iya, betul. Jadi ini kita create satu thread namanya T. Ya. Namanya T, new thread kan? Dikasih di sini parameternya this, name. This itu adalah T itu sendiri. Ya. Jadi kita masukkan name yang dikirim oleh si main program ke dalam name, lalu masuk ke dalam this, ya, ke dalam T itu sendiri, T yang kita create. Jadi setiap T yang kita create itu punya name-nya masing-masing, gitu. Ya, ini kan dipanggil nih, new my thread 1, new my thread 2, new my thread 3 di dalam ini ya, betul ya? Di dalam name-nya kita panggil 3 kali. Maka ini juga tiga kali jalan nih, yang tadi kamu tanya, ya. Yang tadi T sama dengan new thread itu akan 3 kali juga jalan, memasukkan name-nya. Baik, Pak. Ya. Ini ada tanda kurung yang kurang ya di line keempat Anda lihat nih, ya. Jadi my thread, ya, kurang kurung di sini. Mestinya kurung dulu string thread, gitu ya. Jadi kurung bukanya ini kurang di depan string nih, string thread, gitu ya. Ini diperbaiki saja. Di main-nya, Pak? Bukan di main, di kelas my thread. Oh ya. Terus Ya, di kelas my thread itu kan ada setelah my thread, string thread kurung tutup. Nah, kurung bukanya mana? Ya, itu kurang dia. Ya. Oh ya. Terus saya mau nanya Pak, itu di main-nya kan ada new my thread, terus yang ketiga new thread itu salah ketik apa gimana Pak? Enggak, benar. Kalau ini yang pertama my thread, string thread itu adalah metodenya, ya. Kita punya metode, bukan metode, constructor, ya. Jadi constructor itu adalah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi nama kelasnya my thread, di sini ada metode namanya my thread. Ya, jadi ini constructor. Constructor tipenya my thread. Di dalamnya dia akan masukkan namanya, gitu. Bukan Pak, yang line 9 dari bawah Pak. Itu Line kan 9. ada new thread 1, new my thread 1, new my thread 2. Di bawah lagi Pak. Nah, itu ada new thread 3. Nah, itu dia. Iya. Ini benar. Ini untuk create object thread-nya. Ya. Jadi dalam void main itu kita create thread-nya dengan cara seperti ini. Ya. New my thread 1, new my thread 2, new my thread 3. Enggak, Jadi Pak. kita Maksudnya Itu new thread, Pak. thread, Pak, yang di tree namanya new thread, bukan new my oh thread. iya. Ini salah ketik, sorry. Ini salah ketik nih. New thread, misalnya nih. Yang new thread 3 ini salah ketik dia. Jadi harusnya new my thread, bukan new thread. Ya. My thread 3. Nah, itu Anda perbaiki lagi. Ya. Itu kalau yang
di atas itu name sama dengan thread name. Thread sama dengan thread name. Name sama dengan thread name. Thread name-nya itu dalam bentuk string atau apa sih? Oh ya, name sama dengan thread name. Jadi ini sebentar. Kayaknya parameternya ya salah kali. Iya, ini salah parameter nih. New name sama dengan thread name. Nggak ada ya thread name ya? Iya, makanya bingung. Nggak ada. Ya, ini nggak ada ini ya. Name sama dengan thread name nggak ada ini. Ya, jadi langsung dia masukkan, betul. Dia masukkan apa namanya name ini, name yang dikirim oleh my thread ini ke dalam new thread dalam kurung this name. Nah ini. Jadi dia masukinnya ke situ mestinya. Ya. Tapi kalau semisalnya nggak dikasih nama, nggak ada new thread this command name juga nggak masalah, Pak. The thread name itu nggak ada di sini. Thread name itu nggak ada. Ya, kalau Anda lihat thread name itu bukan variabel, bukan objek juga. Jadi ini salah ketik pastinya. Kalau langsung ke run aja bisa nggak sih, Pak? Bisa ya? Bisa. Jadi langsung kamu setelah t.start masuk ke run. Jadi harus start dulu. Nggak, maksudnya nggak pakai kayak T sama dengan new thread dalam kurung this command name itu nggak usah gitu, langsung ke start Langsung ke aja. run. Bisa, betul, bisa ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan kita bisa memasukkan nama loh ke dalam property. Ya, jadi objek thread itu bisa kita kasih property gitu. Karena dia implement gitu ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan saja. Tapi nanti pada implementasi di program Anda bisa beda ya, tergantung kebutuhan programnya. Jadi kalau misalkan programnya bisa langsung create start langsung run, boleh aja ya, bisa saja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Oh, ini ada mungkin seharusnya my thread string dalam kurung the thread name. Thread name ya. Bisa seperti itu ya. Jadi intinya ini adalah sebuah konstruktor dari my thread di mana di sini dia menerima apa namanya? Parameter berupa string ya. Jadi parameter thread name itu adalah string gitu. Ya. Jadi ini kemungkinan dia bentuknya seperti itu yang di dalam chat teman Anda ya. Oke, jelas? Ada lagi? Ya, kalau ada yang mau nanya boleh langsung pakai chat box atau ngomong langsung. Oh ya Pak, Ya. di kisi-kisi kan ada kelas relationship, berarti nanti kita ada buat kelas diagram ya Pak? Kemungkinan sih, tapi dia bukan ini ya, bukan essay ya. Jadi dikatakan tuh kasus sih. Kasus. Ya, jadi soalnya kasus. Jadi kalau gambar sih saya rasa enggak sih. Ya. Tapi paling enggak Anda sudah tahu lah ya cara gambar kelas diagram kan sudah tahu. Kasusnya itu dalam bentuk kayak ada cerita terus kita kayak nge-code dia, atau kayak kita itu kayak permasalahan ini harus pakai apa terus kita kayak jelasin pakai kata-kata atau gimana? Betul ya. Jadi ada kasusnya. Misalkan ada game baru nih, Anda diminta untuk membuat game untuk saingannya, misalkan game yang paling populer sekarang apa, gitu. Terus diceritakan game itu harus memiliki superhero-nya atau objeknya apa saja, kayak gitu. Ya. Oh, berarti kayak model cerita aja ya Pak, nggak usah kayak kita coding lagi berarti ya? Nanti kita coding. Hah, Nanti tetap kita ya? coding. Iya, kita yang coding. Ya. Pak, ya. Untuk bagian di codingan ini untuk bagian siklusnya itu yang untuk start, untuk apa semua itu di mananya Pak? Nah, kalau dalam contoh ini, ya Anda lihat
dia mulai dari start, ya kita masuk ke dalam thread new di life cycle itu dengan start, kemudian masuk ke run juga, ya runnable. Setelah itu dia ada interrupt juga, ya. Oh sorry, interrupt nggak ada. Interrupt itu, oke, interrupt itu dia masukkan ke dalam cage, Anda lihat ya. Jadi kalau misalkan objeknya itu ada yang interrupt, ya, maka dia akan masuk ke dalam cage. Interrupt ini bisa macam-macam ya. Jadi misalkan tiba-tiba Anda keluar dari program atau ada yang men-terminate objek, ya, itu akan masuk ke dalam cage ini otomatis, ya. Kemudian tadi apa? Kita lihat siklusnya. Suspend tidak ditunjukkan di dalam program tadi, contoh program tadi tidak ada suspendnya, yang ada hanya interrupt ini, ya. Kemudian terminate-nya juga tidak ada, ya. Sorry, terminate-nya itu dilakukan pada saat programnya berakhir, ya. Ketika programnya berakhir di main function ini, otomatis akan merilis si thread tadi, ya. Thread-nya akan masuk ke dalam terminated ini, ya. Jadi itu siklusnya seperti itu, ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Gabriela nih. Semisalnya thread disuspend, lalu di run lagi berdasarkan trigger, misalkan satu klik, ya, bagaimana kalau sleep pakai millisecond? Ya. Jadi tujuan Anda menggunakan multi thread itu kan supaya dia jalan paralel, betul nggak? Ya, jadi ketika sebuah task sudah jalan, maka kita bisa jalankan task yang lain, betul ya? Nah, contoh mudahnya ya ini Windows, ya. Ketika Anda buka Zoom ini, ya, Zoom meeting, ini kan Anda bisa gerak-gerakin mouse, betul ya? Nah, itu adalah multi threading juga, ya. Jadi ketika sebuah task itu sedang jalan, kita sedang streaming, ya, misalkan Anda sedang mengetik juga, itu juga merupakan satu multi thread juga, gitu ya. Jadi tidak perlu nunggu di suspend, ya. Tidak perlu nunggu di delay atau di sleep, tidak perlu, ya. Jadi kebanyakan di program di project mahasiswa saya itu mereka membuat multi thread-nya itu untuk melakukan animasi, ya. Jadi misalkan jam, Anda tahu ya, clock itu kan berdetik terus, berubah terus clock-nya, second-nya, ya kan? Nah, clock itu sambil berjalan, dia bisa menjalankan yang lain, gitu. Jadi menampilkan jam di atasnya, kemudian programnya tetap jalan, gitu. Dia bisa di tengah-tengah memasukkan menu, memproses perhitungan dan lain-lain. Ya, itu adalah salah satu contoh dari multi thread. Jadi tidak perlu di trigger atau dilakukan suspend atau block atau yang lainnya ya, atau terminate. Jadi dia memang berjalan secara multi thread, secara paralel. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada pertanyaan lagi kayaknya nih, Pak. Nggak ada? Cukup? Ya. Bentar.
Tadi saya mau berikan beberapa contoh multi-thread programnya ya, tapi kelihatannya ini compilernya nggak jalan yang punya saya. Jadi mungkin Anda bisa coba-coba sendiri ya di rumah ya. Itu ada beberapa contoh di websitenya yang tadi juga bisa, atau di tutorial point juga boleh ya, mudah untuk dipelajari juga itu ya. Jadi Anda sebanyak mungkin mencoba program ini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Christoph, itu generic masuk ke dalam OS. Generic itu bagian dari polymorphism. Ya, jadi generic programming itu masuk ke dalam polymorphism. Jadi masuk ke dalam materi ujian juga. Pak, biasa kalau untuk generic itu biasa lebih ke arah metodenya nggak sih, Pak? Iya, ke arah metodenya, betul. Ya, jadi generic itu sebetulnya ada dua. Satu generic class, satu generic method. Jadi kalau misalkan Anda pelajari tentang generic programming, di Java itu kita bisa buat kelas generic dan metode generic. Ya, jadi kelas generic nantinya akan masuk ke jenis polymorphism yang sesungguhnya. Ya, jadi Anda buat kelas yang tipenya bisa beragam. Ya, jadi contohnya misalkan ada satu objek yang tipenya beda-beda, ya. Kayak kalkulator gitu ya, Pak? Kalkulator itu, kalau kalkulator float, bisa pakai double, bisa pakai integer. Iya, betul. Ya, itu salah satu contoh generic method, bukan generic class. Jadi kalau generic method itu nanti Anda bisa operasikan sebuah perhitungan dengan tipe yang berbeda. Ya, kalau misalkan Anda mau hitung luas segi 4, itu kan bisa integer semua, betul ya. Tapi kalau misalkan Anda menghitung luas segitiga, yang satu integer, yang satu float, karena ada pembagian, ya kan? Pembagian dengan tingginya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi generic metodenya Anda bisa terapkan untuk menghitung luas, ya. Luas secara umum, bisa luas lingkaran, luas segitiga, luas segi 4, karena masing-masing beda tipe, ya. Tipenya bisa beda. Nah, untuk yang generic class agak susah sih saya memberikan contohnya, karena objek, Anda bayangkan objek yang tipenya beda gitu. Ya, objek yang tipenya bisa beda-beda. Coba Anda cari objek yang tipenya bisa beda-beda. Itu bisa dilakukan dengan generic class. Gitu. Ya, itu sangat abstrak sekali. Jadi Anda harus bayangkan sebuah objek tapi bentuknya beda-beda. Ya, kayak hantu dia. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Gimana, Mas, ada yang mau nanya nggak nih? Generic itu Anda bisa lihat di pertemuan 10 ya, kalau nggak salah ya. Nah ini ya, jadi ada generic class, ada generic method ini, ya. Jadi generic class di sini dicontohkan, release, ya benar, release juga masuk ke dalam generic class, ya. Jadi sebuah data yang nantinya bisa berubah-ubah isinya, ya, tipenya, jenisnya, ya. Jadi datanya misalkan warna,
Warna itu sebagai data, itu bisa warna-warni kan, warna merah, biru, hijau. Nah, itu sebagai sebuah contoh generic class. Ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi contohnya ini. Jadi dengan menggunakan generic class ini, Anda bisa membuat sebuah objek yang tipenya beragam, gitu ya. Jadi contohkan di sini adalah array list. Array list dan vektor adalah salah satu contoh dari generic class. Ya. Nah, ya, generic class bisa juga diimplementasikan dengan menggunakan interface, ya, karena sebetulnya interface itu kan nantinya menjadi model, ya, menjadi model yang nantinya harus diturunkan menjadi kelas implementnya, gitu, ya. Jadi generic class salah satu contohnya adalah interface, ya. Oke, ini, ya. Jadi apakah generic class itu merupakan interface juga? Jawabannya adalah iya, ya. Jadi salah satu contoh dari generic class itu adalah interface. Contoh misalkan Anda punya interface stack, ya, stack. Jadi kalau Anda belajar Java Collection itu ada beberapa framework yang digunakan di Java Collection. Ya, salah satunya adalah stack. Jadi selain array list, vektor, ada juga stack. Nah, ada juga beberapa framework lainnya yang digunakan untuk membuat collection data collection. Nah, tapi yang diajarkan di BINUS hanya dua, yaitu array list dan vektor. Dan itu pun yang paling banyak digunakan, ya. Kalau yang lain itu jarang digunakan. Stack merupakan salah satu contoh juga dari generic class, ya. Di dalamnya Anda punya beberapa metode yang generik juga yang bisa digunakan. Contohnya misalkan metode push. Nah, metode push ini ada di dalam stack. Ya, metode push untuk memasukkan data ke dalam stack. Ya, ini contohnya. Ya, itu generic class. Kemudian generic method. Anda lihat ini contohnya. Ya. Generic method berarti Anda bisa memasukkan data yang beragam tipe ke dalam satu metode, ya. Jadi contohnya di sini misalkan metode print. Metode print kita bisa mencetak data integer dan juga data string, ya. Jadi metodenya satu namanya print, tapi dia bisa mencetak berbagai macam tipe data. Ya, kita contohkan di sini integer dan string saja. Integer isinya 1, 2, 3, 4, 5, string isinya ini. Nah, Anda bisa panggil dengan generic method itu seperti ini, ya, generic method dot integer dalam kurung itu, ya, kurung siku. Kemudian print integer. Kenapa pakai kurung siku? Nah, kurung siku itu adalah ciri kita menggunakan generic, ya. Sorry. Di dalam generic programming biasanya kita menggunakan kurung tadi, lebih besar lebih kecil. Ya, lebih besar lebih kecil itu tanda bahwa kita menggunakan generic. Ya. Kemudian ini contoh implementasinya dari metode print itu ada dalam kurung siku e. Ya, nama generiknya bebas, mau A, mau B, mau C, mau E, mau D, terserah. Ya, jadi di dalam kurung siku itu bebas Anda tuliskan, tapi harus konsisten. Jadi kalau Anda menggunakan huruf E, maka untuk implementasi print-nya juga menggunakan huruf E juga. Ya, di situ ada public static E, void print E juga. E itu sebagai representasi dari tipe datanya. Jadi bentuk generiknya, bentuk generik dari tipe. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, itu generic method. Ya. Hanya itu aja, ya. Jadi yang perlu diketahui untuk generic programming
yaitu generic class dan generic method. Dua itu. Pak, yang untuk vektor dengan array list dong? Vektor array list kembali lagi ke pertemuan ke berapanya? Ketiga, ya. Pertemuan ketiga. Nah, ini ya. Array list dan vektor. Ini ada bisa pelajari lagi, ya. Nah, ini dari mulai slide ke-23 ya. Jadi array list ada beberapa metode yang bisa Anda gunakan, ya. Ini contohnya. Misalnya Anda mau buat sebuah array namanya AL gitu ya. AL, maka ketika Anda tuliskan array list string AL, Anda memiliki sebuah array namanya AL, tipenya array list string. Lalu Anda bisa masukkan datanya, ya, karena dia bentuknya string, maka kita bisa masukkan data string. Misalkan nama bulan kan string ya, Mei, Juni, Juli. Caranya adalah dengan menggunakan metode add. Nah, jadi al.add gitu. Terus Anda bisa cetak juga dengan menggunakan metode get. al.get dikasih dalam kurung indeksnya, karena dia array, maka indeksnya dimasukkan ke situ. Ya. Jadi Anda masukkan misalkan get 1, maka dia akan return Juni. Kenapa Juni? Karena indeks array itu dimulai dari 0. Ya kan? Indeks 0-nya itu Mei. Indeks 1-nya Juni. Indeks 2-nya Juli. Jadi kalau kita tulis before update al.get1, maka dia akan cetak before update Juni. Terus ada juga metode set. Ya, metode set digunakan untuk memasukkan data. Mirip seperti metode add, kalau metode set itu lebih ke update. Jadi Anda mengupdate data ke berapa. Karena di situ ada dalam kurung indeks keberapanya. Kalau add kan hanya masukin terus, nambah terus. Ya. Jadi itu. Kemudian vektor. Nah, vektor mirip seperti array list, ya. Ada juga metode add-nya, ada juga metode get-nya. Ya. Ada juga metode size-nya. Jadi baik array list maupun vektor itu memiliki metode yang sudah disediakan oleh Java. Anda tidak tinggal pakai, Anda tinggal biasakan untuk pakai. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Gimana teman-teman, masih ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang nggak jelas atau apa gitu? Gimana Jo? Sudah cukup? Ya, oke. Kalau gitu, ini udah nggak ada yang nanya lagi nih. Udah mau ditutup. Oke. Oke, ya udah. Sampai sini aja, Pak. Oke. Kita bisa ada kamera yang bisa kita foto nih bareng-bareng. Oh ya, boleh. Sebentar ya. Oke, teman-teman boleh nyalain video ini ya. Videonya boleh dinyalain. Kita mau foto. Sebentar. Laptop saya nggak ada kameranya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nah, ayo, udah boleh nyalain kameranya ya. Kita mau foto dulu. Udah, ayo. Masih banyak nih. Oke. Nggak ada kameranya katanya. Ayo,
Ditunggu nih, dikit lagi. Yang masih belum nyala kameranya. Oke, udah siap ya? Kita foto dulu. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Yang belum nyala, boleh dinyalain. Ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, oke. Mantap. Udah, Pak. Makasih, Pak, atas responsinya hari ini, Pak. Oke, thank you Semoga ya. bermanfaat nih buat yang lain. Thank you. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Pak. Absen linknya, Kak. Ini absennya Terima kasih, Pak. ada di chat. Absennya? Nggak ditemuin. Oke, sebentar ya. Jo. Oke, udah ada di chatbox ya, teman-teman. Thank you yang udah join. Semoga makin jelas nih. Good luck nih buat yang mau quiz atau buat besok nanti UAS-nya. Thank you.